SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang membuahkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan daurah Ahad keempat kali ini, insyaallah taala kita akan mengkaji bersama salah satu risalah penting tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, penyucian hati, dari kitab yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ah, di mana beliau menulis sebuah risalah singkat tapi sangat bermanfaat. Pak, sebuah risalah yang sangat penting, yaitu Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam masalah penyucian jiwa. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus ayyuhal ikhwah adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena pertama, tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, kesucian hati adalah sumber kebahagiaan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak makhluknya, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya, yakni membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, baik itu noda syirik, noda bid'ah, dan noda maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia membersihkannya dengan tauhid, membersihkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkannya dengan menjauhi kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan sungguh berbahagia di dunia dan di akhirat orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kalau kita ingin bahagia, sumber utamanya adalah kebersihan hati, kesucian jiwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara hal yang menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, kesucian hati, bahwa dia adalah salah satu tugas utama para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
Tujuan intinya adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran, dari noda. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum manusia seorang rasul untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah dan membersihkan hati mereka. Ini membersihkan, yakni membersihkan dari kotoran-kotoran. Dan kotoran hati ada 3 tadi. Yang pertama noda syirik, yang kedua adalah noda bid'ah, dan yang ketiga adalah noda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas tazkiyatun nufus? Karena baiknya hati adalah tolak ukur bagi baiknya anggota tubuh yang lain. Kalau hati ini baik, kalau jiwa ini bersih, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Sebagaimana dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika dia baik, maka yang lainnya pun akan baik. Jika dia rusak, kotor, maka yang lainnya pun akan rusak. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an memperumpamakan hati itu seperti raja. Kalau rajanya baik, maka dia akan memerintahkan prajuritnya, memerintahkan bawahannya untuk kebaikan. Tapi kalau dia raja yang rusak, yang zalim, maka dia akan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan kezaliman. Jadi yang memerintahkan mata, yang memerintahkan tangan, yang memerintahkan kaki untuk kebaikan adalah hati. Yang memerintahkan mata, telinga, tangan, kaki untuk maksiat adalah hati. Kalau hati itu jernih, maka dia akan memerintahkan yang baik. Kalau hati kotor, akan memerintahkan anggota tubuh amalan-amalan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa kita penting membahas masalah tazkiyatun nufus? Karena inilah barometer yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat jabatan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kulit kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada postur tubuh kalian, harta-harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Kalau kita malu sama manusia ketika kita berpakaian yang kotor, kalau pakaiannya penuh dengan kotoran, noda, bau, maka hendaknya bagi kita lebih malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita penuh dengan kotoran dan noda. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan masalah hati kita lebih daripada casing kita. Banyak orang terbalik, dia lebih perhatian dengan masalah dohirnya, casingnya, penampilannya, bajunya kotor dikit langsung dilondrikan, langsung dicuci, rambutnya kesenggol dikit langsung disisir, mobilnya lecet langsung dibengkelin, rumahnya bocor langsung panggil tukang, HP rusak langsung diservisin. Tapi banyak di antara manusia ketika hatinya kotor tak peduli.
sakit tak diobatkan, mati tak dihidupkan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk lebih perhatian kepada apa? Masalah batin. Ya, masalah batin ini. Taib. Yang kelima, kenapa kita penting untuk membahas masalah tazkiyatun nufus? Karena banyak problem-problem berupa pertengkaran, pertikaian, perpecahan, permusuhan di antara manusia, konflik-konflik yang terjadi, penyebab utamanya adalah kotornya hati. Ya, banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara manusia berupa permusuhan, pertikaian, perpecahan, sumber utamanya adalah kotornya hati. Ada penyakit-penyakit hati. Jadi ini 5 sebab kenapa kita perlu untuk membahas masalah tazkiyatun nufus. Saya ulang, pertama, karena tazkiyatun nufus adalah sumber kebahagiaan seorang hamba. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, sumber utamanya adalah bersihnya hati. Yang kedua, tazkiyatun nufus merupakan inti sari dakwah para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul diutus oleh Allah SWT, tujuan utamanya adalah membersihkan hati. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah tazkiyatun nufus? Karena baiknya hati adalah baiknya anggota tubuh yang lain. Dialah penggerak, penggerak anggota tubuh yang lain, mata, telinga, tangan, kaki. Kalau baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan diperintah melakukan kebaikan. Tapi kalau hati sudah rusak, maka akan diperintahkan untuk kejahatan. Yang keempat, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena tazkiyatun nufus adalah tolok ukur yang dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat harta, jabatan, tahta, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal manusia. Dan yang kelima, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena tazkiyatun nufus salah satu obat dari segala penyakit-penyakit konflik, perpecahan, permusuhan yang terjadi di kalangan manusia. Karena sumber utama yang menyebabkan banyak manusia pada zaman sekarang bertikai, berselisih, berpecah belah dikarenakan adanya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam mereka. Baik. Buku ini, ma'asyiral muslimin, ditulis oleh Syekhuna Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, pengajar di Masjid Nabawi. Kalau antum pernah umrah, biasanya dekat dengan pintu 8, sana ada kursi beliau untuk mengajar, dan beliau termasuk ulama yang sering ke Indonesia. Ke Indonesia. Termasuk sering. Bahkan beliau pernah bilang Indonesia negara kedua saya. Karena seringnya beliau ke Indonesia. Buku ini menghimpun 10 kaidah tentang tazkiyatun nufus. 10 kaidah yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus. Dan penting kita membahas kaidah karena ilmu itu yang paling penting bagaimana kita mengetahui kaidahnya. Mengetahui kaidahnya. Bukan cabang-cabangnya, tapi belajar kaidah-kaidahnya. Ini berisi tentang 10 kaidah dalam masalah tazkiyatun nufus. Kalau kita memahami 10 kaidah ini dengan baik, maka insyaallah ta'ala kita akan sukses dan berhasil untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dan dari noda-noda. Taib. Kaidah yang pertama, di situ sudah ada bukunya, tapi ini bukan buku matan terjemahan. Jadi kita ambil beberapa poin dari buku ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama,
At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah sumber kebersihan dan kesucian hati. Ini kaidah yang pertama. Tauhid adalah sumber kesucian hati. Yakni kalau kita ingin hati kita bersih, jiwa kita suci, maka sumber utamanya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat. Karena itu tauhid itu. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal apa? Dalam 3 hal. Yaitu dalam rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam masalah perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah SWT. Hamba tidak bertawakal kecuali kepada Allah SWT. Ini namanya tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kalau kita menetapkan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan membersihkan hati kita. Inilah yang akan mensucikan jiwa kita. Karena tauhid, ma'asyiral muslimin, merupakan tujuan pokok Allah menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bahkan karena tauhidlah Allah mengutus para utusannya, para nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid, dengan iman, diancam oleh Allah. Dalam surat Fussilat ayat 7, Allah mengatakan ayat 6 dan 7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak membersihkan jiwa mereka, bukan menunaikan zakat, karena ayat ini Makkiyah, turun di Mekah. Saat di Mekah belum diturunkan kewajiban zakat dalam arti zakat harta. Oleh karenanya para ulama ahli tafsir menafsirkan alladzina la yu'tuna zakat, orang-orang musyrik itu tidak mengeluarkan zakat, maksudnya bukan zakat harta, tapi yaitu membersihkan jiwa. Karena zakat secara bahasa artinya kesucian. yakni mereka tidak membersihkan jiwa mereka dengan iman, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah sumber kesucian hati. Kalau kita pengen hati yang bersih, ya, maka kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Ustadz supaya hati kita supaya kita ya
kuatkan tauhid kita, diberi keistiqomahan di atas tauhid. Ada dua cara, ya, ada dua cara inti agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas tauhid. Yang pertama, terus belajar tentang tauhid, ngaji tentang tauhid. Jangan pernah bosan belajar tauhid sampai Allah mencabut nyawa kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja diperintah untuk bertauhid, ya, bagaimana dengan yang lainnya? Yang kedua, ayyuhal ikhwah, agar Allah menguatkan kita di atas tauhid, maka hendaknya bagi kita selalu berdoa supaya kita dimatikan di atas tauhid, ya, supaya kita dijauhkan oleh Allah dari syirik. Bayangkan Nabi Ibrahim saja, ini orang yang sangat kuat tauhidnya. Sekalipun demikian, dia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir terjerumus dalam syirik, bagaimana dengan kita? Jadi, ya, ada dua cara agar Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid. Satu, yaitu terus belajar, semangat, ya, mempelajari tauhid, ya, tanpa bosan, tanpa malas. Dan yang kedua adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balik hati. Kalau tauhid adalah sumber utama kebersihan hati, maka sebaliknya, sumber kotornya hati, sumber najisnya hati adalah kesyirikan, lawan kata dari tauhid. Makanya orang kalau sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hatinya kotor, hatinya najis. Ya, makanya dosa paling besar ma'asyiral muslimin adalah dosa syirik. Ya, dosa syirik. Karena ini bisa membatalkan amal-amal kita sebelumnya. Sebagaimana kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya kamu berbuat syirik, akan batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, batal semuanya. Dan dosa syirik juga diantara bahayanya, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat sebelum mati. Ini pelaku syirik, jika sampai meninggal dunia dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan pintu taubat baginya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain, walaupun ketika meninggal dunia dia tidak bertobat kepada Allah, masih ada harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ini bahayanya dosa syirik, tidak diampuni oleh, padahal Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Tapi khusus dosa syirik Allah enggak mengampuninya, saking besarnya dosa syirik. Karena syirik kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan di antara bahaya syirik juga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang telah berbuat syirik. Allah haramkan surga. Kalau Allah haramkan surga, berarti otomatis masuk neraka.
Nggak ada istilahnya manzilah baina manzilatain, nggak surga nggak neraka, itu nggak ada. Ya, kalau dia diharamkan dari surga berarti otomatis dia masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Nah ini 3 bahaya syirik yang disebutkan oleh penulis. 1, membatalkan amal-amal ibadah kita sebelumnya. 2, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak bertobat sebelum mati. Dan yang ketiga, Allah haramkan surga baginya. Ya, intinya sumber kesucian hati adalah apa? Tauhid. Semakin kita memperkuat tauhid kita, maka akan semakin bersih hati kita. Semakin bahagia hidup kita. Ya, sesuai dengan kadar tauhid kita. Kalau tauhidnya semakin mantap, ya, maka akan semakin bersih hati kita. Semakin tenang, tentram hidup kita. Tapi kalau sedang-sedang, ya berarti kebahagiaannya, ketentramannya juga sedang-sedang. Kalau ya tauhidnya tipis, ya berarti ya ketentraman hati, ketenangan ya tipis-tipis juga. Ya, tergantung bagaimana apa? Ya, sesuai dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kalau kunci yang pertama untuk membersihkan jiwa adalah dengan mentauhidkan Allah SWT. Tidak mungkin hati kita bersih kalau kita tidak bertauhid kepada Allah SWT. Tanpa tauhid maka hati tidak akan bersih. Baik. Selanjutnya, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kedua adalah doa itu kunci kesucian hati. Ya, doa itu kunci kesucian hati. Ya. Jadi kunci yang kedua adalah apa? Doa. Karena kesucian hati adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kesucian hati, kebersihan jiwa kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen hati yang bersih, mintalah kepada Allah, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah pentingnya doa. Doa adalah ibadah yang sangat mulia. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dan Nabi bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, tidak ada yang lebih mulia. Kenapa? Karena orang ketika berdoa berarti dia sedang merendah kepada Allah. Dia sedang merengek, mengakui bahwa dirinya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi doa ini sangat penting sekali. Bahkan kata Syekhul Islam apa? Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu kunci semua kebaikan. Ini kalimat yang sangat bagus sekali. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Wasiyah Sughra. Doa itu kunci semua kebaikan. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya. Semua kebaikan yang kita harapkan, ya, kuncinya adalah doa. Sampean pengen ilmu, ya, berdoa. Pengen rizki, ya berdoa. Pengen surga, ya berdoa. Pengen hati yang bersih, berdoa. Pengen rumah tangganya sama wasakinah mawaddah warahmah, berdoa. Karena yang bisa memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang bisa mewujudkan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk yaitu kebersihan hati. Kebersihan hati, kalau kita minta hati yang bersih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di situ ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita apa? Untuk kita panjatkan. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Ya. Jadi minta sama Allah SWT supaya hati kita dibersihkan dari noda-noda. Ya. Disebutkan bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam banyak kesempatan, banyak murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau mendengar beliau berdoa, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Ini doa yang sering diungkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk apa? Membersihkan ya jiwa kita, ya membersihkan jiwa kita. Ya, waslul sahimata qalbi. Di antara doa juga yang sahih dari Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, bersihkan noda-noda dari hatiku. Ya, noda iri, noda sombong, ya, noda ria dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita minta kepada Allah SWT supaya membersihkan dari hati kita. Ya, minta sama Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat, hati yang bersih. Dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ditetapkan di atas ya agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Quran, di atas sunnah, di atas tauhid. Ya, sebagaimana doa Nabi juga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba di atas ya agamamu. Jadi kunci yang kedua ya untuk membersihkan hati adalah ya memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membersihkan hati kita hanyalah Allah. Karena bersihnya hati itu anugerah, Pak. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Ya, kata Allah dalam surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah dan seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak akan membersihkan hati kalian selama-lamanya. Tetapi Allah lah yang membersihkan ya hati orang yang dikehendaki olehnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebersihan hati itu anugerah dari Allah. Tidak semua orang dikasih ya hati yang bersih ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita untuk bisa beribadah hanya Allah. Wallahi, seandainya bukan karena Allah SWT kita nggak bisa hadir di tempat ini. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita, ya, kita nggak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat, baik itu puasa, baik itu membaca Quran, baik itu sedekah. Yang memudahkan kita untuk bisa melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina.
Demi Allah, kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bersedekah. Seandainya bukan karena Allah, kita nggak bakalan sholat. Yang memudahkan kita untuk sholat, puasa. Makanya perhatikan, saat kita mendengar adzan, ya, lalu muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah. Ayo menuju sholat. Ayo sholat. Ini ajakan supaya kita sholat. Kita yang mendengar dianjurkan oleh Nabi SAW menjawab apa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Karena banyak orang yang mendengar adzan, banyak. Bahkan kadang-kadang rumahnya dekat masjid. Ya, dekat masjid. Dengar adzan. Ya, dengar. Cuma banyak juga yang kakinya terasa berat untuk ke masjid. Karena dia nggak dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, banyak telinga yang mendengar suara adzan. Tapi banyak juga kaki yang terasa berat melangkahkan kaki ke masjid karena nggak dimudahkan oleh Allah. Ketika kita diringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid, ke tempat-tempat ibadah, ya, untuk melakukan amal ibadah, baik itu ta'lim, baik itu sholat dan lain sebagainya, bersyukurlah. Karena itu berarti Allah SWT menghendaki kebaikan bagi kita. Maka jangan pernah bahwa kita ini yang hebat. Ya, jangan pernah merasa bahwa kita ibadah ini karena kita yang hebat. Tidak. Ya, kita bisa beribadah semata-mata karena Allah yang memudahkan kita. Maka terus perbanyak doa supaya kita dimudahkan, diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Ya, aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salah. Jangan kamu tinggalkan untuk berdoa di penghujung salat atau setelah salam, antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku. Tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa senantiasa berzikir kepadamu, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu, yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayyul ikhwah sangat penting sekali. Kunci yang kedua agar hati kita bersih apa? Berdoa kepada Allah. Banyak doa kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah, minta agar hati kita bersih, ya, agar kotoran-kotoran, noda-noda yang ada di dalam hati ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu noda syirik, noda bid'ah, noda maksiat, ya, baik itu berupa kedengkian, ya, riya, sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Karena penyakit hati ini banyak, Pak. Bahkan penyakit hati itu lebih banyak daripada penyakit badan. Penyakit hati itu lebih banyak daripada penyakit badan. Maka kita mohon kepada Allah hati yang bersih, ya. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'an yang mulia merupakan sumber kesucian hati. Nah, ini kiat yang ketiga, kaidah yang ketiga. Kalau kita ingin hati yang bersih, ya, maka kita harus perhatian dengan sumber kebersihan hati, kesucian hati, kejernihan hati, yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sumber kesucian hati. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan. Ini tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Salah satu alasan kenapa kita penting membahas tazkiyatun nufus, bahwa tazkiyatun nufus merupakan salah satu tujuan pokok ajaran para nabi dan rasul. Mereka diutus, tujuan utamanya membersihkan hati manusia, mensucikan hati manusia dari kotoran-kotoran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah. Hikmah di situ tafsirnya adalah sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau disebut kata hikmah setelah Al-Quran, maka maksudnya adalah sunnah. Seperti dalam ayat ini disebutkan kata hikmah setelah Alkitab, Al-Quran, maka maksud kata al-hikmah adalah as-sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia, itu adalah ya sumber kebersihan hati. Ya, kalau kita pengen hati kita bersih, bersihkan dengan Al-Quran, dengan kita membacanya, dengan kita merenunginya, menghayatinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Ya, karena Al-Quran itu adalah cambuk nasihat, dan Al-Quran itu juga obat dari segala penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini mau'izah. Tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Al-Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu adalah obat ya penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Ya, jadi Al-Quran ini obat semua penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati. Obat penyakit syirik Al-Quran, obat penyakit bid'ah Al-Quran, obat penyakit kemaksiatan adalah Al-Quran. Iri, dengki, cinta dunia, ria, sombong, ya bisa dibersihkan dengan kita membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa Al-Quran itu juga obat dari penyakit-penyakit badan. Jadi sebagian orang kadang menyangka bahwasanya Al-Quran itu obat untuk orang kesurupan toh. Nah, ada kesurupan, ruqyah, ya di ruqyah obat. Ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain enggak dengan Al-Quran. Dengan pengobatan-pengobat yang lain. Ini adalah kesalahan. Jadi Al-Quran itu obat semua penyakit. Penyakit apapun, ya, bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Ya. Untuk misalkan punya penyakit ginjal misalkan. Ada sebagian ulama pernah cerita, ada sebagian orang kena ginjal, dibacakan Al-Quran dan sembuh. Ya, Allah berfirman, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut hancur. Kata ulama tersebut, ya, gunung saja hancur kalau Al-Quran diturunkan kepadanya, apalagi cuma ya penyakit-penyakit yang lain, hancur semuanya. Ya, tapi ingat, Al-Quran bukan sekedar dibaca lafadznya saja. Tapi Al-Quran itu yang paling penting juga adalah merenunginya, mentadaburinya,
Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita mengamalkannya. Sekarang banyak orang cuma ya hafal Al-Quran atau baca lafaz-lafaz Al-Quran, tapi artinya nggak ngerti. Ya, sudah gitu kadang nggak diamalkan, tidak sesuai antara isi Al-Quran dengan perbuatannya. Ya, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri Alkitab kepada mereka, mereka membaca Al-Quran tersebut dengan sebenar-benarnya. Maksudnya sebenar-benarnya membaca bukan cuma sekedar membaca lafadznya saja, tapi maksudnya kata para ulama, yakni mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, ya dibaca lafadznya, dimengerti artinya, tafsirnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengamalkannya. Makanya penting kita ini mempelajari Quran, baca Quran. Lebih-lebih bentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, sekitar 2 bulan lagi ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Salah satu amalan penting di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ini butuh kita persiapkan sejak sekarang. Karena baca Al-Quran itu gak mudah juga. Sering banyak godaannya. Ya, kalau baca WA, itu berjam-jam kuat. Ya, bangun tidur sing digoleki HP. Ya, sambil nyetir iso buka HP. Nang toilet iso nggawa HP. Tapi Al-Quran jarang kita buka. Padahal di dalamnya terdapat pesan-pesan berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan sejak sekarang, kita latih. Ya, kita latih supaya nanti masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Karena kalau nggak dibiasakan sejak sekarang, ya bulan Ramadan akan lebih berat. Kayak puasa itu, puasa. Makanya kenapa? Ya, Nabi SAW di bulan Sya'ban semangat puasa sunnah. Salah satu tujuannya adalah melatih supaya nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Ya, karena kalau nggak dikasih pemanasan, nggak dilatih dulu, nanti bulan Ramadan langsung puasa kaget. Iso-iso kayak orang sekarat. Ya, misalnya orang kalau baru awal udah lama nggak puasa, baru awal puasa, lemes kayak wong kate mate. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah melatih, nah insya Allah terbiasa, mudah. Ya, mudah. Kadang-kadang anak kecil lebih kuat daripada orang yang sudah dewasa. Ini bukan masalah ya kuat atau tidak, gemuk atau tidak. Ini kaitannya dengan mental. Ini kaitannya dengan iman. Ini kaitannya dengan semangat, ya, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ketiga, agar hati kita bersih, ya, maka hendaknya bagi kita peduli, perhatian dengan sumber kesucian hati, yaitu Al-Quran kalamullah. Ya, dengan membacanya, dengan merenungi maknanya, ayat-ayatnya, mempelajari tafsirnya, kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita mengamalkannya. Kita renungkan Al-Quran, ya, karena baca Al-Quran itu nggak ada bosennya. Semakin kita dalami, semakin kita akan menemukan butir-butir mutiara-mutiara indah, pesan-pesan yang berharga di dalam Al-Quran. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, kalau hati kalian bersih, ya, kalian tidak akan pernah merasa puas, kenyang
dengan Al-Quran. Ini kurang terus. Makanya beliau mengatakan, tidak ada satu hari pun kecuali saya menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal kita tahu Utsman bin Affan itu khalifah, super sibuk, ya, orang yang super sibuk. Tapi beliau tetap punya waktu untuk baca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Kita ini sok sibuk, bukan super sibuk. Sok sibuk, tapi nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nah ini, maka kita hendaknya menggugah hati kita, menyemangati diri kita untuk perhatian dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Quran, merenungi Al-Quran, ya, dan mempelajari tafsirnya Al-Quran serta mengamalkannya. Karena inti dari ilmu adalah mengamalkan. Makanya dulu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat la yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Adalah seorang di antara kami, apabila dia mempelajari 10 ayat, maka dia tidak melewatinya sampai betul-betul memahami artinya dan mengamalkannya. Itu. Jadi para sahabat dulu, mereka mempelajari Quran itu sedikit-sedikit, tapi apa? Betul-betul difahami. Karena Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca toh. Sekarang kan enggak, kadang-kadang cuma dibaca aja. Penting gimana caranya khatam. Kadang-kadang yang sampai 1 hari harus khatam. Ya, sampai membacanya nggak bisa dipahami. Ki maca Quran apa kumur ya, patas. Ya, nah, karena ngejar target. Ya, ngejar target. 1 hari harus kelar. Ya, nah. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada la yasrabanna nasun min ummati la yaqra'anna nasun min ummatil khamra, ya, kama yasrabul laban, atau kama qala sallallahu. Akan ada orang-orang di antara umatku ini yang nanti membaca Al-Quran seperti minum susu. Apa maksudnya? Ya, ini baca Al-Quran tapi nggak merenungi artinya, nggak paham artinya. Pokoknya cepat patas, tapi nggak paham ya artinya. Hendaknya bagi kita membaca Al-Quran juga membaca apa? Terjemahannya. Ya, sempatkan sedikit demi sedikit mempelajari Quran, ya, tafsirnya, kemudian kita amalkan, ya. Nah, kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat dari tazkiyatun nufus, kesucian hati, ittikhadul uswah wal qudwah, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, ya, sebagai uswah hasanah, ya. Dan suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah sebaik-baik suri tauladan, panutan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjuwaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhir serta mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, banyak, dengan sering. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21, merupakan landasan pokok agar kita meneladani Rasulullah SAW dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dan dalam keadaan-keadaannya. Jadi, ma'asyiral muslimin,
salah satu kunci ya agar kita bersih hati kita yaitu apa? Meneladani Rasulullah SAW, termasuk dalam urusan membersihkan hati. Ya, teladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen hati kita bersih, ya contohlah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini penting karena sekarang banyak metode-metode yang dibuat-buat oleh orang-orang, sebagian kalangan yang tidak puas dengan metode dari Nabi SAW, sehingga buat-buat tata cara untuk tazkiyatun nufus, ya, untuk membersihkan hati, tapi pakai cara-cara dia sendiri. Ya, ada seperti kalau orang-orang sufi atau thariqat itu punya cara-cara sendiri. Ya, dengan zikir-zikir tertentu. Ada yang dengan kadang semedi, ya, bertapa. Katanya untuk tujuannya apa? Membersihkan hati. Ada yang dengan nyanyian. Ya, ada sebagian orang dengan nyanyian. Katanya untuk membersihkan hati. Ya. Ada ya dengan, pernah dengar ada dulu apa yang udah meninggal juga, alhamdulillah, Lia Eden. Ajarannya Lia Eden salah satu cara untuk membersihkan, sebagai kalau ada orang masuk jadi pengikutnya supaya bersih dosa-dosanya, dia disuruh apa? Membakar dirinya. Membakar dirinya, tapi bakar sebagian lah gitu. Ya, pakai spiritus atau apa gitu. Nanti ada luka untuk membakar dirinya. Itu katanya untuk menggugurkan dosa-dosanya, biar rontok dosanya. Ya. Nah, itu bukan menggugurkan dosa, nambah dosa. Karena la dharara wa la dirar. Nabi mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maksudnya, jadi kadang ada sebagian orang itu pinginnya membersihkan diri, ya, tapi pakai cara-cara dia sendiri, bukan pakai cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratkan seorang pasien pingin mengobati ya sakitnya, tapi pakai cara dia sendiri, bukan dari resep dokter. Akhirnya bukannya tambah sembuh, tapi malah ya tambah parah, ya tambah parah. Demikian juga dalam masalah kebersihan hati, kesucian hati. Kalau kita pingin hati kita bersih, tirulah cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini penting, banyak dari thariqat atau ada sebagian, banyak lah ya. Ya, orang pingin hatinya bersih tapi pakai cara-cara dia sendiri. Ada yang dengan musik, nyanyian, katanya biar hati bersih. Musik Islami katanya, dalam tanda kutip. Ya, ada yang dengan huruj. Ada yang dengan huruj, katanya untuk membersihkan hati. Ya, ada yang dengan bertapa. Ya, alasannya dulu Rasulullah juga dulu apa? Ya, sembunyi menyendiri di gua. Nah, baik, intinya ma'asyiral muslimin, kalau kita pengen hati yang bersih, ikuti cara Nabi SAW. Karena dalam masalah-masalah ibadah kita harus mengikuti Nabi SAW. Kalau masalah dunia silahkan, Nabi sudah mempersilahkan kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi untuk urusan ibadah, ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana metode membersihkan jiwa, sudah ada aturannya. Gak boleh kita bikin tata cara sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, maka amalannya tersebut apa? Tertolak, sia-sia, mek pegel tok sampean. Udah capek, ya, badannya, udah habis uang banyak, udah habis waktu, tapi ternyata semua itu sia-sia, nggak diterima sama Allah SWT. Ini orang paling merugi.
Ya, ini orang yang paling merugi. Imam Ibnul Qayyim memperumpamakannya seperti apa? Orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan batu, pasir, hanya memberatkan, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Orang kalau bepergian itu kan kopernya diisi baju, diisi jajan, diisi peralatan-peralatan mandi, obat-obatan, ya, uang, atau yang nggak boleh ketinggalan dibawa HP sama CC-an. Kalau pergi-pergi itu nggak boleh ketinggalan tuh. Kadang istri anak ketinggalan ya. Tapi kalau HP sama CC-an, oh nggak boleh ketinggalan. Sampean pergi kok HP sama CC-an ketinggalan, yakin balik meneh. Ya. Nah, tapi kalau ada orang nih umroh atau mudik, tasnya, kopernya diisi semen, diisi pasir, kerikil, ya, kayu. Nah, ini hanya memberatkan dirinya sendiri, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Maka jangan sampai amal ibadah kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ingin hatinya bersih, tirulah bagaimana Rasulullah SAW membersihkan hatinya. Beliau membersihkan hatinya dengan tauhid, beliau membersihkan hatinya dengan amal ibadah, beliau membersihkan hatinya dengan baca Quran, beliau membersihkan hatinya dengan doa, beliau membersihkan hatinya dengan meninggalkan maksiat, beliau membersihkan hatinya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau membersihkan hatinya dengan akhlak yang mulia, beliau membersihkan hatinya dengan ilmu. Itu yang perlu kita contoh. Jangan kemudian bikin tata cara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, sehingga kita pengennya hati yang bersih, tetapi karena nggak ada contohnya dari Nabi, malah hati kita kotor. Ya, malah hati kita kotor. Baik. Berikutnya, al-qaidatu al-khamisah. Kaidah yang ke-5. At-tazkiyatu tahliyatun wa tahliyah. Ya, pensucian jiwa itu, persian hati, kesucian jiwa itu ada dua, tahliyah wa tahliyah. Tahliyah itu artinya apa? Membersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Wa tahliyah yaitu menghiasi. Ya, menghiasi. Jadi kalau ingin hatinya bersih itu pertama kotoran-kotorannya dihilangkan dulu. Baru kemudian setelah itu dihiasi. Ya, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tadi, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, dari dengki, dari ujub, dari riya. Kemudian kita hiasi dengan ketakwaan, hiasi dengan ibadah, hiasi dengan iman, hiasi dengan ilmu. Nah, sama seperti untuk analogi sederhana, kalau misalkan kita mau pakai atau kita belikan baju baru atau perhiasan untuk anak perempuan kita punya anak perempuan misalkan, terus kita belikan apa? Baju baru, kita belikan perhiasan untuknya. Apa yang kita lakukan? Kita suruh dia untuk mandi dulu biar bersih. Masuk baju baru, dia baru teko lumpur misalnya, kan ya, kita suruh dia bersih dulu, bersihkan dulu, mandi dulu. Setelah mandi bersih, baru kemudian dikasih perhiasan, dikasih baju yang bagus, dikasih perhiasan. Begitu juga dengan hati. Ya, hati ini kalau pengen hati ini bersih, lakukan dua hal. Pertama, bersihkan dulu dari kotoran-kotoran tadi, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat kepada Allah SWT, dari iri hati, dari sombong, kita bersihkan. Setelah itu kita hiasi dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ibadah kepada Allah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ya, nah ini.
Jadi itu makna dari tahliyah wa tahliyah. Tahliyah wa tahliyah. Seperti disebutkan beliau berdalil dengan surat At-Taubah ayat 103. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Ambillah dari mereka sedekah, tutahhiruhum, kamu membersihkan hati mereka dengan sedekah tersebut, ya, membersihkan dari cinta dunia, pelit dan sebagainya. Makanya salah satu manfaat zakat, manfaat sedekah itu membersihkan hati kita, ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, wa tuzakkihim biha, ya, dan kamu mensucikannya. Jadi kata beliau, kalimat tutahhiru, membersihkan, yakni membersihkan dari kotoran. Kalimat wa tuzakkihim itu untuk menghiasi. Untuk menghiasi. Ini sesuai dengan kaidah tadi, ya. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin hati kita bersih, maka yang harus kita lakukan, ya, dua hal. Satu, tinggalkan, ya, hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa-dosa itu yang membuat hati kita apa? Kotor. Sebagaimana dalam hadis, innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu apabila dia melakukan suatu dosa akan dikasih titik hitam pada hatinya, pada dirinya. Fa idza naza'a wastaghfara sukila qalbah. Kalau dia bertaubat, istighfar, jernih lagi hatinya. Ya, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuh. Ya. Tapi kalau dia mengulangi lagi dosa, akan dikasih titik lagi sampai penuh hatinya dengan titik hitam. Jadi dosa-dosa itu membuat hati kita apa? Kotor. Kalau pengen hati yang bersih, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini tentang dampak dosa, ya. Nabi menyebutkan Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad, batu yang ada di Ka'bah. Kata Nabi, nazalal hajarul aswadu minal jannah. Batu Hajar Aswad itu turun dari surga. Launuhu abyad. Awalnya dia berwarna putih. Sawwadathu khataya bani Adam. Dia menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Masya Allah. Batu yang awalnya putih berubah warnanya menjadi hitam karena sebab dosa. Jadi dosa itu punya pengaruh. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau batu saja yang tadinya putih bisa menjadi hitam karena dosa, bagaimana dengan hati? Ya, bagaimana dengan hati? Ya, tapi ternyata banyak hati manusia itu yang lebih keras daripada batu. Ya, nah, banyak hati manusia lebih keras daripada batu. Ini al-qulubul qasiyah, hati yang keras, hati yang membeku, sehingga ketika mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar nasihat, ya, tidak ngefek, tidak bergetar. Padahal orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan hadis, ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, itu hatinya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati mereka bergetar. Ya,
Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Karena iman manusia itu apa? Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ya. Makanya kita juga harus menjaga iman kita. Karena iman itu kembang kempes, pasang surut, bertambah dan berkurang. Kita harus selalu mengawal, mengontrol keimanan kita, ya, sehingga kita mati di atas iman. Innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Iman manusia itu bisa luntur seperti baju juga luntur. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah memperbaharui, ya, keimanan kalian. Ya. Kita harus melakukan dua hal untuk mengawal keimanan kita. Satu, lakukan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman kita. Seperti ngaji ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang saleh, banyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk mengawal keimanan, hindari amalan-amalan yang bisa merusak keimanan kita. Dosa-dosa, berteman dengan orang-orang yang rusak, ya, kemudian lalai dari akhirat, cinta dunia, dan lain sebagainya. Ya, seperti kita misalkan nih, kalau kita punya tanaman, apa yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman? Satu, menyiraminya supaya dia tumbuh subur. Yang kedua, tidak cukup hanya itu saja. Kita akan membersihkan segala hal yang bisa apa? Merusak tanaman tersebut. Ya kan? Mungkin rumput-rumput yang bisa merusak dia, atau biasanya ada penyemprotan hama, karena ini bisa merusak. Iman juga demikian. Iman juga demikian. Iman itu untuk mengawalnya harus kita lakukan dua hal. Itu sama persis dengan kaidah ini, ya, bahwa dalam membersihkan hati kita harus tahliyah, ya, meninggalkan dosa-dosa, membersihkan jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang bisa mengotori. Yang kedua, ya, kemudian kita tumbuhkan, kita suburkan, kita jernihkan dengan, ya, hal-hal yang bisa membuat hati kita, ya, bersih, ya. Baik. Yang ke-6, al-qaidatu as-sadisah. Kaidah yang ke-6. Ighlaqul manafidhi allati tuhriju bil insan anit tazkiyah wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqi'uhu fir radilah. Menutup pintu-pintu yang menjadikan seseorang keluar dari kesucian hati dan menjauhkan dia dari keutamaan dan menjerumuskan dia ke dalam kehinaan. Ya, jadi maksudnya kalau kita ingin hati yang bersih, maka hindari, waspadai, tinggalkan, ya, jauhi segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada kotornya hati. Islam sebagai salah satu kaidahnya, apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga sarananya. Ya, Allah haramkan zina misalkan, maka segala sarana yang mengantarkan kita kepada perzinaan ditutup rapat-rapat. Makanya dalam ayat perzinaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati. Allah enggak mengatakan apa? Jangan kalian berzina. Tapi Allah mengatakan jangan mendekati. Artinya apa? Segala sarana yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menjadikan kita, ya, terjatuh di dalam perzinaan, gak boleh, harus dijauhi. Makanya di dalam Islam, ya, Rasulullah SAW melarang kita
berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, dilarang wanita safar tanpa mahram. Ya, dilarang memandangi ya gambar-gambar atau wanita yang bukan mahram yang bisa menimbulkan syahwat. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 30. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini paling apot iki saiki. Ya. Amalan paling berat sekarang ini adalah menundukkan pandangan. Hanya wali-wali Allah yang bisa melakukan. Ya, berat. Ya, nak dindi. Ya. Tersebar di mana-mana banyak wanita ya yang tidak menutup aurat. Ya. Sehingga seakan-akan kondisi kita sekarang akhirnya menganggap itu semuanya apa? Lumrah. Ya, padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi orang-orang yang beriman menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan ya menjaga farji mereka, yakni dari hal-hal yang haram. Perhatikan di situ, Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan. Setelah itu memerintahkan kita untuk menjaga farji dari hal-hal yang haram. Kenapa memerintahkan kita menundukkan pandangan? Karena pandangan adalah sarana menuju zina. Ya, menuju zina. Orang yang tidak bisa mengerem pandangannya dari hal-hal yang haram, maka dia akan terjerumus kepada ya perzinahan. Semuanya berawal dari situ. Mungkin dia misalkan suka nonton ya film-film atau gambar-gambar ya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram misalkan, ya, atau dia suka memandang ya wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Akhirnya terdorong oleh syahwat, ditambah lagi godaan-godaan setan, ditambah lagi kalau imannya lagi ngedrop, ya, akhirnya itu akan mudah bagi dia untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam menutup segala celah yang mengantarkan kita kepada perbuatan haram. Ini bukan hanya zina saja. Allah mengharamkan khamr, maka segala sarana yang mengantarkan kita kepada khamr ditutup rapat-rapat. Makanya kita nggak boleh nyicipi khamr. Walaupun sedikit nggak boleh. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun kathiruhu wa qaliluhu haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Sedikit atau banyak hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau diperbolehkan nyicipi, akhirnya lambat laun ketagihan. Nah, aku nggak minum kok, cuma nyicipi toh. Cuma nyicipi. Iya, awalnya nyicipi. Akhirnya ketagihan. Kemaksiatan itu berawal dari mencoba-coba. Kemaksiatan itu rata-rata berawal dari mencoba dan mencicipi. Awalnya, orang misalkan nih ngerokok misalkan, awalnya nggak mungkin langsung jadi ahli hisab, itu nggak mungkin. Langsung pinter itu nggak mungkin. Dia awalnya apa? Nyoba-nyoba dulu, meriang, ya, watu-watu, itu awalnya. Tapi, bikin ketagihan. Dosa itu bikin ketagihan. Akhirnya, masya Allah, setiap hari enak tiba-tiba, ya, sampailah dia menjadi ahli hisab profesional. Masya Allah, sampai keluar asapnya dari telinga pun bisa, ya, Masya Allah, kalau sudah profesional. Nah, intinya, ma'asyiral muslim, maksudnya adalah kalau kita pengen hati yang bersih, berarti ya tutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kita kepada haram. Ya, segala hal.
yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada perbuatan yang haram, hindari. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, jawab. Misalkan orang terjatuh dalam kemaksiatan gara-gara apa? Gara-gara dia salah pergaulan. Berarti temanmu yang menjadikan engkau terjerumus dalam kemaksiatan, tinggalkan. Gak usah ragu-ragu. Wah, orang itu harus evaluasi. Kenapa saya kok bisa terjatuh dalam kemaksiatan? Oh, sebabnya ini, misalkan, wah salah pergaulan. Ya, salah pergaulan. Berarti apa? Tinggalkan temanmu itu yang menjadi sebab kamu terjerumus dalam kemaksiatan. Ganti teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik. Oh, ini saya terjerumus dalam kemaksiatan ini gara-gara ya, misalkan misalkan sekarang apa? Buka YouTube atau buka ini dan itu. Berarti apa? Hindari. Ya, hindari. Nah, YouTube ini atau Google dan sebagainya ya, pokoknya media sosial memang ada manfaatnya, tapi juga banyak juga racunnya. Banyak juga maksiat-maksiatnya. Maka kita harus evaluasi, harus muhasabah. Ya, apa yang menjadikan kita terjerumus? Ya, orang misalkan dia terjerumus, mohon maaf, misalkan terjerumus dalam pergaulan bebas, misalkan, ya, wah dia masih hubungan, jangan ragu untuk putus, jangan ragu untuk putus. Nih, waduh, ya saya berat ini mau diputusin, ya, dia mana-eman, akhirnya terus terjerumus dalam keharaman. Kalau kita memang pengen berubah, ya berarti harus punya keputusan, ya, punya keputusan. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kiat ya atau kaidah penting agar hati kita bersih adalah apa? Menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kotornya hati, kepada kemaksiatan, kepada dosa. Ya, segala sarana yang menjerumuskan kita ya kepada kemaksiatan, tinggalkan, jauhi, talak 3 sekaligus. Ya, nggak usah ragu. Nah, selanjutnya al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang ke-7. Tadzakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Ya, mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah penting ini, karena kita sering lalai. Kalau kita pengen hati kita bersih, ya hendaknya kita selalu ingat kematian, selalu ingat kepada akhirat, selalu ingat bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa sang penghancur kelezatan itu? Al-maut, kematian. Perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah nyuruh kita untuk sering, bukan cuma ingatlah kematian, tapi apa? Sering-seringlah mengingat kematian. Kalau cuma pernah ingat, oh saya pernah ingat, gitu kan. Tapi kalau sering, belum tentu. Nabi di sini menyuruh kita sering-sering mengingat kematian. Kenapa? Karena kita sendiri sering lupa, sering lalai. Mungkin saat pas taklim diingatkan sama ustadz, atau kita melihat ada tetangga yang mati, ingat kematian. Atau habis ziarah kubur, lihat ada orang yang mati, ingat kematian. Tapi tak lama kemudian lupa lagi. Kita sering pas hadir dalam kajian diingatkan oleh ustadz tentang kematian, oh ingat. Tapi begitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, doa kafaratul majlis sudah lupa lagi. Ya, sudah keluar masjid loh selali meneh. Ya, belum nyampe rumah itu. Apalagi kalau sudah nyampe rumah.
Ya, jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak dan sering mengingat kematian. Kenapa? Kata para ulama, karena dengan mengingat kematian setidaknya ada 3 manfaat. Ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah kita akan termotivasi untuk semangat beribadah. Kalau kita mengingat kematian, kita jadi lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dalam mempersiapkan bekal kita. Karena kita sadar bahwa amal kita masih apa? Sedikit. Coba kalau kita tanya, andaikan malaikat maut mencabut nyawa kita saat ini, udah siap belum? Belum. Kita masih kurang amalnya. Nah, dengan kita mengingat kematian, itu bisa menjadi kita lebih bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengingat kematian, ya mengingat akhirat, akan menjadikan kita segera bertobat. Nggak pakai nunda-nunda. Tar ajalah ya tobatnya. Sekarang mumpung masih muda, diseneng-senengin DC. Mumpung masih muda. Sampai ada yang bilang apa? Kecil di manja, muda foya-foya, ya. Tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Mau enak ya. Nah, ini orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena kematian itu tidak mengenal usia. Di kuburan nggak ada tulisan khusus yang sudah tua, ya. Nah, betapa banyak anak muda keluar dari rumahnya dengan sepeda motor ninja, dengan gagahnya, dengan sombongnya, ya, pulang tinggal nama. Yang ketiga, manfaat kalau kita mengingat kematian adalah apa? Ya, kita menjadi orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang-orang yang tamak kepada dunia. Bukan orang-orang yang rakus mengejar dunia. Karena mengejar dunia itu nggak ada finishnya, nggak ada habisnya, Pak. Sebagian ulama mengatakan orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin dia minum air laut, semakin banyak, semakin haus. Begitu juga pecinta-pecinta dunia. Ya, semakin dia mengejar dunia, semakin rakus. Semakin rakus. Kata Nabi SAW, "Law anna libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Ini kurang aja, padahal sudah 2 lembah itu, saya kurang terus, Pak. Karena manusia kalau sudah tamak nggak ada selesainya, ya nggak ada selesai, ya. Maka penting bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Kata Sa'id bin Jubair, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi, khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Kata Sa'id bin Jubair, ya, andaikan mengingat kematian itu lepas dari hatiku, aku khawatir hatiku akan rusak. Artinya kalau hati ini nggak mengingat kepada kematian, nggak mengingat kepada akhirat, tanda bahwa hati ini akan mati, rusak. Maka penting bagi kita untuk selalu ingat akhirat. Taib. Kalau ada yang tanya, gimana caranya mengingat kematian, Ustaz? Gimana caranya mengingat kematian? Apa ditulisi nang kamar no? Mati kon, ya? Apa perlu ditulisi kayak gitu? Ya, atau gimana caranya? Cara mengingat kematian, ma'asyiral muslimin, ya, disebutkan oleh para ulama ada beberapa cara. Satu, menghadiri majelis-majelis ilmu yang bisa melembutkan hati. Ya, hadiri kajian-kajian yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa membersihkan jiwa kita, yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, jangan majelis-majelis ilmu yang malah
membekukan hati kita. Provokasi-provokasi, politik-politik yang ngerusak hati tak, ngotori hati. Makanya kita harus selektif juga cari kajian itu ya. Cari kajian, cari yang bisa melembutkan hati. Jangan cari majelis taklim yang justru malah membuat hati kita semakin keras, semakin kotor. Isinya cuma fitnah, tahdir sana, tahdir sini. Ya, Ustadz fulan gini, Ustadz fulan gitu. Jangan. Cari majelis-majelis yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, melembutkan hati kita, mencernihkan hati kita. Yang kedua, cara untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Dulu awal-awal Islam masih dilarang, Pak. Tapi setelah itu Nabi membolehkan, menganjurkan. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Itu kalau kita ziarahnya benar. Dengan menghadirkan hati, dengan merenungi akhirat kematian. Ya, kita sadar sekarang saya ngantar teman saya. Suatu saat sayalah yang diantar. Sekarang saya mensolati tetangga saya. Suatu saat saya yang akan disolati. Ya, kalau seandainya kita ziarah kubur itu betul-betul menghadirkan hati seperti itu, Masya Allah. Ya, kita akan betul-betul bersih hati kita. Dulu para sahabat kalau mengantar jenazah itu, ya banyak diantara mereka yang apa? Nangis. Sampai-sampai ya kata ya dulu para salaf, saya nggak tahu mana keluarga yang kena musibah kematian dan mana yang enggak, karena semuanya pada sedih, nangis. Ya, nggak bisa dibedakan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau beliau ziarah kubur, beliau menangis sampai basah jenggotnya. Sampai basah jenggotnya. Kenapa? Karena mereka betul-betul ziarah kubur itu merenungi. Nggak kayak kita sekarang. Ya kebanyakan lah. Kebanyakan kita sekarang ziarah kubur atau nganter orang mati, nah, cengengesan, ngobrol, selfie malah, ya. Selfie buat laporan. Ya, nah, sibuk dengan hal-hal seperti itu. Itu momentum bagi kita untuk betul-betul mengingat apa? Kematian. Ya, untuk mengingat kematian. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita mengingat kematian adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak berita-berita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, ya, tentang hari kebangkitan, tentang kiamat. Dan itu semuanya adalah mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat. Al-Quran jarang berbicara tentang dunia. Ya, jarang. Bahkan tidaklah Al-Quran menyebut dunia kecuali dengan celaan. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga, detail dibahas. Supaya apa? Supaya kita lebih ingat kepada akhirat. Ya, jangan malah tertipu dengan dunia. Nah, selanjutnya al-qaidatus saminah, kaidah yang ke-8. Takhayyurul julasa wantiqa'ur rufaqa. Kaidah yang ke-8, ya, di antara kiat agar hati kita bersih, milih teman, kawan dekat, selektif dalam mencari teman. Nah, ini juga penting nih, Pak. Kita harus selektif dalam mencari teman, sahabat, kawan dekat. Jangan sembarangan. Karena pengaruh teman itu sangat besar. Betapa banyak orang yang tadinya soleh, alim, ya, rajin beribadah, menjadi rusak gara-gara salah teman, pengaruh teman.
Ya, bahkan ada sebagian teman cerita ya, ada akhwat nih bercadar, Pak. Sudah bercadar, sudah ngaji. Salah pergaulan, ya, salah pergaulan, malah kemudian nikah sama non muslim dan akhirnya dia murtad. Akhirnya dia murtad. Menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan bahwa teman ini apa? Pengaruhnya sangat besar. Nah, kita harus hati-hati. Teman ini pengaruh banyak. Kerusakan-kerusakan diakibatkan salah teman, salah pergaulan. Terutama untuk anak-anak kita, yang anak-anak muda, yang masih gampang, masih labil, gampang terpengaruh. Ya, mana ada yang tawuran ya gara-gara sing ngajak koncone, diajak temennya tawuran, ya ikut demo, ya. Karena temen yang ngajak. Bahkan ada yang terjerumus dalam narkoba ya karena diajak sama temennya. Ya, makanya teman ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan baik. Ya, minimal kita akan malu melakukan perbuatan yang haram di depan teman kita yang baik tersebut. Antum misalkan teman sama ustadz, masuk kata omben-omben, jaluk diciwil, kan gitu. Bahkan mungkin ngerokok aja malu gitu kan. Kita, mahisin aku masuk sama ustadz ngerokok, nanti malah dinasehatin, so-so sak jam dikultumi. Nah, ya, kan gitu. Itu manfaat minimal gitu ya. Minimal kita itu malu ketika melakukan maksiat di sampingnya, di depannya. Sehingga setidaknya kita selamat dari dosa. Ya, belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Jadi barokah teman yang baik itu barokah. Dia mengingatkan kita tatkala kita salah. Dia memotivasi kita tatkala kita futur, malas. Ya namanya orang kadang malas. Tapi kalau kita punya teman yang baik, nah kita diingatkan, ya, dimotivasi, diajak kepada kebaikan, ya, barokah. Antum perhatikan dalam surat Al-Kahfi. Lagi rame bahas Al-Kahfi ini. Dalam surat Al-Kahfi itu ada satu faedah menarik. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara atau menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, itu selalu mencantumkan tentang anjingnya. Ya, 4, yang kelima adalah anjingnya, 5, yang keenam adalah anjingnya, 6, yang ketujuh adalah anjingnya. Selalu disebut apa? Anjingnya. Kenapa? Ya, kata Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, karena anjing tersebut selalu menemani pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Anjing saja kecipratan barokahnya sampai diabadikan dalam Al-Quran gara-gara apa? Berteman dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kalau anjing saja kecipratan barokahnya karena berteman dengan orang-orang yang baik, apalagi kita sebagai apa? Manusia. Maka cari teman-teman yang baik dan hindari teman-teman yang rusak. Karena itu bisa menentukan agama kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, orang itu tergantung agama temannya. Maka hendaknya dia melihat, hendaknya dia selektif dengan siapa dia berteman. Menarik, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, teman itu ada 3 katanya. Ada teman seperti madu yang bisa menguatkan, ya, yang bisa menjadi nutrisi, ya, bagi kita, bagi badan kita. Begitu juga teman yang baik. Cari teman-teman seperti ini yang bisa menguatkan akidah kita, menguatkan akhlak kita, semangat ibadah kita. Cari teman-teman seperti apa? Madu, seperti makanan yang bisa menambah energi kita, vitamin kita. Yang kedua, ada teman seperti racun yang bisa mematikan seorang. Ya. Nah,
Ini teman-teman yang rusak, hindari. Teman-teman yang rusak akidahnya, teman-teman yang rusak akhlaknya, jauhi. Jangan coba-coba dekat-dekat, bahaya. Nabi pernah bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaknya dia menjauh. Ya, jauh. Karena kalau dekat-dekat lama-kelamaan katut. Ya, hendaknya kita menjauhi. Kalau kita berteman sama orang-orang yang rusak, ya, kita juga akan terpengaruh. Kalau berteman sama orang-orang yang suka masih percaya kepada dunia mistik, klinik, dukun, ya enggak sampean dikai jimat. Ya, jimat anti miskin. Ya, tiba-tiba dukune ya kere ya. Nah, yang kedua, kalau berteman dengan orang-orang yang misalkan kecanduan narkoba, ya nanti diajak jadi agennya. Kalau berteman sama orang-orang yang punya pemikiran teroris, khawarij, suka ngebom, bom bunuh diri dan sebagainya, ya diajari ngerakit bom kok sampean. Jadi tergantung teman. Jadi jangan berteman dengan orang-orang seperti apa? Racun yang bisa merusak akidah kita, merusak akhlak kita, merusak ibadah kita. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Apa maksudnya? Kapan kita minum obat? Kalau pas butuh saja. Ya, pas butuh. Kalau nggak butuh, yo nggak perlu minum obat. Pahit obatnya, sopo sing gelem. Ya, artinya ada teman itu yang kita jadikan teman sesuai kebutuhan saja. Mungkin kita ada sama dia hubungan bisnis, tapi dia non muslim. Ya udah nggak apa-apa, berteman dengan dia sesuai kebutuhan bisnis tersebut. Kan tidak mengapa berteman atau berinteraksi dalam usaha walaupun kepada non muslim, nggak apa-apa. Ya, antum misalkan ya punya karyawan non muslim misalkan, atau punya hubungan bisnis dengan non muslim, nggak apa-apa. Rasulullah dulu beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ya, itu menunjukkan kata para ulama boleh hubungan muamalat dengan orang non muslim, tapi sebatas kebutuhan saja. Jangan karena dia punya hubungan kemudian dijadikan teman dekat, curhat, ya, kemudian perbandingan agama dengan dia. Wah, itu sudah ngaco berarti. Bukan seperti obat. Itu sudah menjadikan obat sebagai racun. Ya, jangan. Baik. Yang kesembilan, al-hadaru minal ujubi wal ikhtirari bin nafsi. Mewaspadai dari ujub dan bangga diri. Nah ini ya salah satu kaidah untuk membersihkan hati, yaitu kita harus waspada dari ujub. Ujub itu apa? Bangga. Wal ikhtirar bin nafsi, tertipu dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa diri kita ini hebat. Merasa bahwa diri kita ini suci. Ya, nggak pernah melakukan dosa. Merasa bahwa diri kita adalah calon-calon penduduk surga. Ya, menjamin bahwa diri kita ini nanti akan husnul khatimah. Ya, jangan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian memuji diri kalian, mensucikan diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa diri kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Orang sekelas Nabi SAW saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau selalu bertobat kepada Allah berapa? Sehari? 100 kali. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika minta doa kepada Nabi SAW, minta diajari doa, Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Ya Allah, aku zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal itu Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Nabi mengajarkan kepadanya mengakui dosa. Bahkan dosanya banyak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu nggak boleh kemudian ujub dengan dirinya. Merasa bahwa dirinya hebat, merasa bahwa dirinya ini calon-calon penduduk dosa. Penduduk-penduduk surga. Kita ini sering banyak menghayal. Ya, sering banyak menghayal. Ya, menghayal bahwa diri kita calon penduduk surga. Padahal Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya karena satu dosa. Hanya karena satu dosa. Dulu para salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka bertakwa kepada Allah SWT, melakukan amal soleh, semangat beribadah, tapi mereka selalu menangisi diri-diri mereka. Karena mengakui bahwa dia baik, dia semangat beribadah, semangat berbuat baik, tapi dia juga takut. Dia semangat beribadah, tapi dia takut. Takut kalau amalnya nggak diterima. Ya, dia semangat beribadah, sholat, tapi takut kalau amalnya nggak diterima. Dia merasa bahwa amalnya sedikit, amalnya masih kurang. Makanya perhatikan, subhanallah, ini satu faedah penting yang perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, habis melakukan amal ibadah, istighfar. Habis sholat, selesai salam beliau melakukan astaghfirullah. Padahal habis melakukan sholat yang merupakan amal ibadah yang paling baik. Di ujung Ramadan, di penghujung Ramadan, ya, setelah melakukan ibadah puasa, di penghujungnya ketika kita dituntut, dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, apa doa mencari Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, ya, mencintai maaf, maafkanlah. Ya, setelah kajian majelis taklim yang merupakan amal ibadah yang mulia juga, kita dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, terus astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tapi kurang mari loh ya. Baca doa kafaratul majlis semari. Ya. Nah, wal munafiqu jama'i sa'atan wa amna. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik menggabung dua hal juga. Dia melakukan dosa tapi merasa aman. Kalau orang mukmin tidak, dia melakukan amal ibadah semangat tapi merasa bahwa amalnya masih dikit, masih banyak salahnya. Dia minta ampun kepada Allah, takut kalau amal ibadahnya nggak diterima sama Allah. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi dia merasa aman. Ya, dia merasa Allah Maha Penyayang. Gampang. Melakukan dosa gampang, kok tinggal poso Arafah beres. Ya, poso Arafah kan apa? Menghapus dosa-dosa 2 tahun. Puasa Asyura setahun. Mas, gampang. Ini orang-orang munafik. Dia melakukan dosa tapi merasa aman. Ya, menggampangkan. Ya, merasa bahwa Allah pasti mengampuninya, Allah pasti memasukkan dia ke surga dan lain sebagainya. Maka jangan kita tertipu seperti orang-orang munafik. Baik. Yang terakhir, yang ke-10, ya, alhamdulillah iso sebelum asar ini. Habis asar bisa langsung pulang. Baik. Kaidah yang ke-10, ma'rifatun nafsi. Ya, kita mengenal tentang jenis-jenis ya jiwa. Ya. Jadi untuk mengetahui pensucian jiwa, kita perlu mengetahui pembagian jiwa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jiwa manusia itu ya ada 3. Ada 3. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Yaitu tenang dengan iman, tenang dengan zikir kepada Allah SWT, tenang dengan ibadah kepada Allah SWT. Ini orang yang memiliki hati yang tenang, Pak. Karena ketenangan itu hanya dengan ketaatan, iman, dengan amal soleh.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, makanya kalau kita pengen hati yang tenang, adem, ayam, tentrem, ya, tidak ada cara kecuali dengan iman dan amal soleh. Banyak ibadah, banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita galau, sumpah, berarti kurang zikir. Bukan kurang apa orang sekarang namanya? Jalan-jalan healing. Ya, biar sumpeknya hilang, stresnya hilang, healing, rekreasi. Kalau perlu ke luar negeri. Ya, ternyata setelah pulang dari healing bukan tambah tentram, tambah sumpek, oleh utangnya tambah akeh. Nah, kadang ada sebagian orang cuma gaya tok luar negeri untuk healing. Tidak ada healing kecuali dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau ingin hati kita tentram, ya, tidak ada cara kecuali dengan ibadah kepada Allah, iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Adapun kalau hati kita maksiat kepada Allah SWT, kotor, ya, walaupun sampean healing, ya tetap aja sumpek, stres. Nah, yang kedua, an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu yaitu jiwa yang kadang taat, kadang maksiat. Ya, nah itu ngistilahkannya itu. Jiwa yang musim-musiman. Jadi kadang kalau lagi lagi baik, semangat. Lagi ngedrop, ya, gampang terjatuh dalam maksiat. Ya, masih labil lah istilahnya gitu ya, labil. Ini nafsul lawwamah. Dan ini yang paling banyak kita ini. Ya. Kadang kalau lagi semangat, lagi semangat ngaji, semangat ibadah, terutama bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, tenang gitu ya. Atau lagi umroh gitu ya. Masya Allah, tenang. Tapi kalau lagi ngedrop, ya, males, ya, akhirnya sumpah, gampang terjatuh dalam maksiat. Itu namanya nafsul lawwamah. Tapi yang ketiga, an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang seringkali mengajak kepada kejahatan. Ini jiwa yang kotor ini. Jadi kalau yang pertama itu jiwa yang baik. Kalau yang ketiga jiwa yang kotor, yang rusak. Yang kedua tadi, lawwamah, itu yang sedang-sedang tadi. Kadang api, kadang enggak. Ya. Tergantung moodnya. Kalau dia lagi waras gak? Kalau lagi waras, Masya Allah, sergap ibadah. Kalau lagi gak waras, nah, ya ada orang seperti itu ya. Ya, musim-musiman. Ya, wayai tepak, Masya Allah, sergap. Tapi kalau wayai malas, ya. Nah, jadi jiwa di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Ada nafsul mutmainnah, ini jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah, dengan iman, dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ini jiwa yang tadi, ya, kadang baik kadang enggak. Dan yang ketiga adalah nafsul ammarah bisu, jiwa yang sering mengajak kepada kemaksiatan. Ini yang paling rusak ini. Ya, jiwa yang kotor, yang seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, kalau kita tahu tentang pembagian jiwa ini, akhirnya kita pasti akan milih. Ya, milih yang pertama, milih nafsul mutmainnah dan menghindari, ya, an-nafsul ammarah bisu. Jangan sampai hati kita termasuk yang ketiga. Bahkan kalau bisa juga jangan yang kedua. Jangan juga yang kedua. Cari yang pertama tadi, nafsul mutmainnah. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang asyru qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah dalam masalah pensucian jiwa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita,
dan menumbuhkan amal saleh dalam kehidupan kita dan membawa kita, mengantarkan kita menuju surganya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslul sahimata qulubina, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tasba' wa qalbin la yahsa'. Na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.